Halo guys, balik lagi di channel aku. Video kali ini aku kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ini temen aku, kalian udah lihat tadi judul ya. Kita mau cerita tentang TikTok kita ke Ciremai. Iya, memang tidak. Soalnya aku tidak santai. Ya, tapi kita mau cerita dari awal nih sampai akhir. Kita mau sharing-sharing aja, tapi kita kayak santai aja ya. Kita sini udah nyiapin makanan. Ini ada makanannya nih. Nah nih, kita kayak sambil ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol santai tentang TikTok kita yang waktu itu, yang berangkat bertujuh, yang kepunya cuma bertiga. Terus kita kayak udah lah ya, kita langsung mulai aja tanpa basa-basi. Jadi gimana? Dikat dulu. Kita minum dulu, ayah yang minum dulu. Tapi guys, di sini kita pasti bakal campur-campur Sunda. Semoga kalian mengerti ya. Karena kita orang Sunda, bos. Ini nggak jauh kagetnya ya, tapi ini ada paha kita. Iya, betul. Dulu. Nah. Jadi awalnya itu kita tuh TikTok kan. Nah aku mulai apa? dari belum. Gimana kamu pengen ke Ciremai? Kalau- Maksudnya awal mengajak TikToknya tuh gimana sih? Gitu. Han, ayo yang TikTok ke Ciremai gitu. Kalau aku kayak gitu. Nah terus aku kan ngechat nih ke Sian itu. Sebenarnya kita kan mau berdua ya Han ya. Cuman suami Aku bilang. iya, sebenarnya dia jangan berdua gitu kan, dia ngajak cowoknya. Nah kita kan sekelasnya waktu SMA. Terus cowoknya ini juga sebut aja namanya ya, sebut aja semua Yogi aja Sudah, ya. namanya cowoknya itu Yogi kan. Nah kita juga sekelas gitu. Terus Yogi itu ngajak si Widan. Nah si Widan itu teman SMA kita juga, jadi kita tuh berempat tuh sekelas kan. Nah udah gitu terus apa sih, kayak Kita membuat grup. iya membuat grup. Nah kan aku juga tanya kayak ya udahlah berempat gitu kan. Nah udah gitu ternyata si Widan itu ngajak Temennya. ya. Nah tadinya gimana nih, kamu katanya si Yogi juga pengen TikTok pak? Yogi tuh pengen TikTok. Nah, sebenarnya Yogi tuh pengen nginep guys, kayak biar kitanya juga enak gitu ya. Kan TikTok tuh terlalu berbahaya gitu. Tapi si Widan anak soleh ini gitu, itu nggak mau yang namanya nginep. Iya nginep di mana, dia tuh nggak mau Nggak nginep di mau gunung. ya tuh. Jadi kita ya udahlah. Toh ini dia udah tahu medannya. Ya disclaimer, Widan itu udah 2 kali apa 3 kali gitu naik ke Ciremai. Dan ternyata itu tuh dia nggak pernah nginep. ya, terus juga ternyata dia anak mapala, dan kita tuh baru tahu Iya, kita dari iya. sana ya. Shock banget dia, seorangnya tidak anak mapala. Lucu banget. Sudah gitu ya udah kan akhirnya kayak Kita putuskan untuk TikTok. ya TikTok. Oh iya, penentuan tanggal juga sebenarnya. Pada Di grup tuh guys sudah dibahas bahwa kita tuh TikTok akan berangkat tuh di tanggal 5. Udah setuju tuh bertiga. Tapi yang namanya Widan ini dia mengiranya Sam itu di tanggal 5 dan kita berangkat tanggal 4. Nah itu salah. Jadi Widan tuh mohon ya dibaca baik-baik ya. Ya kayak gitu terus kayak, tapi akhirnya kita tetap dimundurin lah ya. Soalnya sih jadi tetap tanggal itu, soalnya kan sudahnya ya udah gas aja gitu kan. Soalnya waktu itu tuh Sabtu kan, tanggal 4 tuh Sabtu ya. Nah, aku tuh kuliah, jadi kan kayak males dong sampai sore. Iya. Terus belum siap-siap gitu. Sedangkan kita tuh kalau tanggal 5 itu hari Minggu. Jadi kita kayak Minggu malam itu berangkat. Nah, kalau aku pribadi aku sebenarnya emang oke-oke aja sih kalau apa sih kalau nginep di gunung, maksudnya ngecamp. Tapi aku juga sebenarnya pengen nyoba TikTok itu karena yang pertama aku udah pernah bawa carry ke Papandayan dan itu kayak berat, sumpah. Iya, terus kayak lagi ke Ciremai yang notabene itu kayak gunung 3000 mdpl, jadi aku tuh kayak takutnya nggak kuat kalau bawa carrier gitu kan. Udah gitu tapi Coba. iya, terus aku pikir kayak aku maksudnya aku mampu kalau misalkan TikTok walaupun Ciremai itu TikTok aku mungkin aku mampu gitu. Tapi gak mampu itu kalau bawa carrier gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi ternyata better bawa carrier sih, soalnya kalau TikTok itu nggak nyantai tuh, jadi kayak Terlalu ya, buru-buru, nggak ada spot-spot yang harus kita foto, video gitu. kayak gitulah pokoknya nggak nyantai.
Nah, apalagi di MDPL itu kan kayak tinggi banget. iya tinggi gitu. Oh Ciremai emang kayak Ciremai maksudnya apa Pandayan apa ya? Nah kayak gitu. Ya, nah terus sampai kita lah di hari H itu kan kita si Hani nyamper ke aku. Kita tuh cuma beda desa ya Han ya, beda desa. Sampai kita di hari H itu kita tuh berangkat jam 9 ya Han ya. Sampai jam 9. Nah, aku tuh gak tahu gimana caranya. Pokoknya mereka itu ada di Kuningan lah yang jauh-jauh tuh dari rumah. Nah, tadinya aku tuh mau bawa motor sendiri, cuman gak jadi. Jadi aku tuh dibonceng sama temennya Widat. Namanya Fajar. Ya karena dia beda desa juga ternyata. Maksudnya dari satu arah gitu lah. Kayak gitu. Udah kan akhirnya si Widat sama si Widat Fajar sama Widat Fajar sama kamu. ya. Ya Aku sama Hani. Ya, Widat dan Widat udah di sana. Ya, dia tuh nunggu di kampus. Kampusnya nih kita sebelah aja nggak apa ya, kampus Uniko guys. Kita kan orang Kuningan ya, jadi pasti tahu lah kalau yang Universitas Kuningan. ya. Universitas negeri guys, kita kan orang negeri guys sih. Betul. Iya, sini udah negeri, bukan swasta kan ini swasta gak sih? Nah udah gitu, udah kita sampai tuh di base campnya, di base camp. Ternyata langsung dibawa ke base camp Mapala ya Han ya. Nah kayak shock banget nih dia kok jadi ikut Mapala sih gitu kan. Nah udah gitu di situ kan kayak ada beberapa orang lah ya. Nah kita tuh belum tahu siapa aja orang yang mau ikut. Ya, jadi belum tahu nih bentukannya nih gimana gitu kan. Cuma tahu si Fajar doang. Ternyata ada beberapa lagi yang ikut yang kita tidak ketahui gitu ya. Tiba-tiba dari sana dan itu juga taunya pas mau berangkat nggak sih? Iya. Oh, orang ini yang ikut gitu. Karena kita tuh nanya tuh kayak enak Iya. ya. Kayak, kamu ngikut-ngikut aja lah gitu. Apalagi cewek cuma kita doang ya. Kayak dapat nih gitu. Jadi kamu ngerasa nggak sih yang suka nge-porter itu tuh yang suka yang agak muda itu kan nanya-nanya kamu jangan kasih Yogi baik kak ini ditanya-tanya kak mau ditanya-tanya dan apakah dia sudah feeling dan ngerasa nggak sih sumpah dia tuh kayak nonton itu ngerasa kayak Siap, udah siap. iya udah siap udah bawa ini udah bawa itu aing padahal di sampingnya aneh saya teko aing gak ditanya saya ternyata emang nih udah gitu ya udah kan ya jadi sih ada di situ tuh ada beberapa orang kayak lima lah di dalam 2 itu tuh. terus itu tuh nah namanya tuh itu Jaeng kasih nama lima itu aku nanya itu jadi namanya Jaeng atau Jaeng nggak tahu kan tapi kayaknya J deh Jaeng nah yang senior itu namanya Jaeng cuma nama rimbanya jadi kan kalau orang Mapala kan ada nama rimbanya ya nah udah gitu kayaknya bukan aja yang satunya tuh yang suka ngeportirin deh yang masih yang itu ya yang kurisan agak kuning. Nah itu akhirnya itu penjaga sekolah sih ya ya maaf kalau lihat ini maaf nah tapi ada juga kan penjaga sekolahnya ya Ada Jay. satu lagi ada lagi Mana? Yang kan baper semua Jit. yang waktu bapak tuh yang 2 masa kamu gak ngeh yang di dalam yang kita masuk yang kita datang Yang di pos 8. itu ada dari dalamnya Berarti emang itu penjaga kalau yang Iya. di itu Mapala mungkin sih terus ada lagi di dalamnya sama satunya itu ternyata yang mau ikut tuh kan ada satu yang main ML sama si Fajar ada satu lagi yang ternyata si Abim itu namanya itu tuh anak ketum Mapala tuh Iya. dia kan lagi tidur kan nah kan kita tuh nggak ngeliat dia kan karena kita kira udah gak ada orang lagi ya ternyata kita lagi tidur ya kira yang main ML sama si Fajar itu yang mau ikut ternyata bukan nah ternyata ada yang itu yang dia tuh yang mau ikut ternyata lagi tidur nah kan kita sampai jam 12 ya di sana teh Enggak dong. Jam 11. Jam 12 kita OTW. Jam 11 kita OTW. Setengah 12-an gitu OTW-nya. Sama 11-an. Soalnya kita tuh itu guys, kita tuh disuruh beli makan warteg. Katanya pokoknya harus beli makan. Kita tuh nggak kebayang guys, maksudnya kayak kita udah bawa banyak makanan nih. Iya. Tapi kayak menurut kita ini udah cukup. Tapi ternyata katanya harus bawa makanan, nggak apa-apa satu bungkus juga. Tapi kita asli 2, aku juga 1 sih sebenarnya. Nah itu 2 apa kamu? 2 kan 1 yogi. 1 aku. Aku tuh beliin 1 yogi terus 1 aku. Nah kalau dia buat dia sendiri 1 jadi. Nah itu menurut aku mendingan kelebihan makanan deh daripada kekurangan, sumpah. Soalnya tadi aku yang nggak mau beli karena aku mikir kayak tapi kalau nggak mau beli soalnya kayak aku udah tahu porsi makan aku kan sedikit ya jadi kayak takutnya mau bazir gitu loh tapi aku mikir kayak terus Hani sih benar daripada kekurangan makanan di luar mendingan kelebihan daripada aing makan daun ya ya udah aku beli deh
nurut tuh beli kan. Terus ordernya kan aku kan cuman bawa makan tuh cuman sosis Kaiser 3, baksonya 1, terus sosis rotinya 1, snacknya tuh 4, nah sama susunya 4, airnya 1 liter kan. Mobilnya kayak udahlah terus aku makannya kan sedikit, terus aku bilang kan terus Hani suruh beli roti lagi, ya udah aku beli roti. Soalnya guys kata Wida juga itu tuh kayak dia tuh kayak lagi mau diet apa gimana gitu, karena itu menurut Wida juga mungkin kurang banget ya. Jadi menurut aku juga kurang. Apa-apaan sih maksudnya gitu. Tadinya kamu bukan segitu anjir. Iya, tadinya lebih banyak, lebih dikit. Ini segitu tuh aku tambahin top. Iya, terus ditambahin lagi kan. Tadi lebih dikit guys. Iya emang. Aku mulai karena tuh. Aku beli roti lagi, aku tambahin top lah yang kecil-kecil gitu. Ya udah kata aku disuruh beli lagi, kataku kapan aku bakal makan nafsu makan di gunung ya, maksudnya kayak ya nggak nafsu gitu. Terus gitu ternyata itu tetap dimakan sih waktu di pos 6. Nah udah gitu kan udah tuh kita berangkat jam berapa? Setengah 12. Ya. Kita berangkat setengah 12 sampai jam 12. Kita cek apa sih bahasa registrasi. Kita registrasi ngasih KTP gitu. Terus udah itu kita lanjut naik di jam 12 lebih 18-an. Masih ingat baik sih. Ya aku gitu HP soalnya ada 18 ya, ada 8. Aku soalnya udah nggak cek HP lagi, dimatiin. Aku udah nggak pakai jam. Soalnya kan mau pakai jam aku ada itu jam yang emas gitu tuh. Kayak jam itu ya kan kayak nggak banget gitu. Nah udah gitu ya udah kan kita berangkat tuh regis. Nah kalau biayanya tuh 110 tuh per orang, 410. Satu motor ya? Iya. 10. Udah gitu apa sih udah gitu tuh langsung naik. Nah itu tuh hitungannya tuh kita tuh hitungan ada sih perbedaan buat ke Cigowong doang kadang ada ke Cigowong tuh kalau nggak salah cuma 30 atau 35 gitu. Dia nanya tuh soalnya tapi tidak aku nggak tahu sudah gitu. Kalau berarti kita hitungannya sama untuk kayak muncak ya? Iya muncak harganya gitu. Tapi beda nggak sih kalau misalnya ngecamp apa gimana? Aku juga nggak tahu guys. Nggak tahu aku juga terus gitu. Tapi yang novelnya juga pada bayar. Bayar. Soalnya waktu di truk tuh dia tuh pernah ceritakan waktu nanti itu mah nanti sih ya udahlah. Gak mau sedikit cerita dikit aja. Spill dikit katanya dia tuh kalau misalnya kesana tuh ketika dia suka nggak bayar karena kenal kali ya. Iya karena dia kan suka ngeporterin orang gitu. Jadi ya dia mah nggak bayar gitu. Tapi mungkin kali ini mah ya kayaknya mungkin bayar gitu. Terus next lah kita langsung naik tuh. Nah naiknya itu nggak ada landai gitu. Jadi dia tuh taknya tuh langsung mantap nih nggak ada gitu kan. Nah terus posisinya di atas kita tuh ada aku nanya tuh ke di BC-nya tuh nanya ke si yang regisnya itu katanya ada yang ngecamp. Aku lupa berapa tenda. Tapi waktu aku hitung di pos 6 ada sekitar 7 apa 6 tenda gitu. Nah udah gitu yang ngetek juga katanya ada. Nah di atas kita tuh ada 3. Nggak tahu 3 tuh nggak tahu sama kita, nggak tahu cuma 3 tuh di atas gitu. Nah pas kita naik juga ada kan tuh naik ya sama cowok-cowok. Tapi itu tuh kayak ada ceweknya berarti nggak ada. Nggak tahu. Berarti yang pas kita yang di Cigowong juga sih orang-orang itu kan? Bilang gini sih. Itu. Iya. Orang itu Kan yang kita duduk dulu, mereka langsung naik lagi ya. Itu. Nah, terus soalnya waktu kita tapi sempat kita duduk lagi tuh mereka tuh naiknya tuh berdua doang tahu badan berempat ya. Kan ada yang Udah nyampe ke atas, dia tuh balik lagi tuh. iya kenapa sih? Nggak tahu. Tapi nggak balik lagi dia, udah. Iya kan? Nah itu tuh nggak tahu tuh kita tuh soalnya jadi nggak tahu ada berapa orang yang naiknya. Lanjut, nah aku tuh agak duluan jalannya. Yang depan tuh aku, si Widat sama Ajengnya. Nah si Widat tuh kan katanya jadi guide-nya, jadi dia di depan. Nah yang di belakang itu Hani, Oki, si Bayar sama Abim. Kita si Abim tuh sama kita tahu. Abim tuh yang mana? Yang ketua Mapala, Oi. Oh iya. Ya. Kan yang beda 1 tahun. Apa yang beda 1 tahun? Gak tahu soalnya aku liat KTP-nya 2005 dia. Yang soal aku yang dikembalin itu. Terus apa yang kamu rasakan di truk itu? Padahal belum apa-apa itu belum berapa langkah. Terus apa? Oh guys. Jadi Dia udah berhenti. Jadi waktu nggak tahu ya kenapa kan itu trekking jam hampir mau jam 1 ya. Iya. Nah, Bentar, disclaimer dulu. Sebenarnya saat di warung sih diinin sama yang dibilangin. iya sama yang
yang si A yang itu katanya kalau misalkan kan nge-track tuh better tuh jam 1 sampai jam 2 karena oksigen tuh kan yang kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan jam 12 sampai jam 1 tuh katanya oksigen tuh kita tuh lagi berebutan sama tumbuhan. Jadi kayak ya gitu loh, jadi lebih cepat sesak gitu. Nah, sedangkan yang sampai jam 2 itu udah better lah oksigennya. Nah, terus lanjut. Nah, jadi awal-awal mau masuk ke track yang awal banget guys, ini masih awal banget. Awal tuh udah kayak gini jalannya, udah kayak gini, jujur aja udah kayak gini nih. Nah, di situ aku udah kayak, aduh kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu baru belum ada 5 menit guys itu jalannya. Kayak, aduh aku nggak bisa nih, aku udah lewat ke pacar aku itu yang lewat gantung itu. Aduh aku nggak bisa, aku gitu. Ayo coba kan, gitu. Ayo coba. Asli udah duluan tuh. Di belakang tuh masih ada 4 orang tuh. Aku, Yogi, siapa Fajar sama satunya yang itu. Nah udah gitu aku dipaksa dorong, udah paksa didorong gitu dari belakang sama Yogi. Terus aku udah aja bisa dimaksain tapi kayak sesak banget guys, dadanya tuh bener-bener sesak. Terus kan disaranin sama siapa yang Enak. yang agak tua tuh dan dia itu sama Azan kayaknya kalau misal pengap boleh dibuka aja jaketnya. Kebetulan menurut aku badan aku tuh lagi kedinginan guys, menurut aku badannya kedinginan banget tapi aku merasa sesak gitu. Jadi aku buka aja. Nah udah dibuka baru beberapa perjalanan, baru nggak sampai 20, 15 langkah lah, 15 langkah. Tapi masih tetap kayak gini ya guys, treknya masih tetap kayak gini ya. Baru 15 langkah aku kayak aduh nggak kuat, Aku mau turun aja, maaf ya gitu. Aku peringatkan kejadian kayak gitu tuh nggak sekali tapi hampir 5 kali. oh iya, waktu selama di track itu Iya, selama di trek naik dari BC ke pos 1 tuh selama perjalanan aku kayak gitu terus. Selalu ngomong, aduh gak kuat, tolong. terus yang pas pertama itu tuh berhenti kita tuh kita doa lagi doa lagi. Terus aku juga ikut buka Di berdoa pertama itu aku bener-bener kayak duduk ngeliat ke situ aja, nggak fokus ngeliat ke depan. berarti gue tanya Nggak tahu, pokoknya ngeliat ke depan tuh kayak gini-gini lah. Kepala aku tuh udah kayak mau pingsan guys, kayak aku gini aja tuh kayak udah kayaknya bisa nih diangkut sama tim evakuasi gitu. dia lo Ini cuma baru kayak gini. Ya. Terus aku kayak gimana ya, kenapa gitu? Aku tuh tanda tanya tuh kenapa aja, kenapa baru treknya iya sih lumayan, tapi ini baru loh, maksudnya Iya. badan aku juga udah siap gitu, maksudnya kenapa bisa kayak gini? ini olahraga gak sih? Olahraga? Tuh, bener padahal tuh biasa kan. Aku ada treadmill guys di rumah dan aku treadmillan gitu. Tapi jogging nggak harus jogging. Agak lari kan treadmill di situ. Maksudnya kalau misalkan jogging ke desa tuh kan Enggak. sama. Soalnya habis berhati tuh udah jogging nggak pertama deh. Nah selanjutnya cuma di rumah doang, jogging itu doang. Terus pas pokoknya kita kan berhenti tuh udah beberapa kali ya berhenti tuh. Nah dia tuh si Wida tuh disuruh masak air hangat ya, air hangat. Iya, sama ajangnya tuh. Terus katanya, kan dia si Wida tuh nama limbahnya tuh Bobeng ya. Beng katanya masakin air apa ya? Bobeng. Asal ada yang aneh bukan bobeng. Bobeng kayak namanya aku ingatnya Obeng aja. Si Obeng gitu. Ini udah kalau salah komen deh. Nah udah gitu udah berhenti tuh. Pokoknya kayak masih banyak berhentinya, terus kayak tadinya disuruh sampai pos 3 kan ya? Iya. Ya, tapi aing tuh syukurnya Neng nggak sampai pos 3. Kalau sampai pos 3 aing di sini pingsan Nena sumpah. Soalnya tuh kalau udah pos 1 aja udah 3 km ya. Iya. Itu 3 km dari pos 1 Dari BC ke Cigowong itu 3 km. Jadi gitu itu tuh berhenti aing tuh sebenarnya kayak udah Apa sih yang ada di pikiran kamu ketika aku kayak gitu? Kayak mau, sumpah guys, tapi aku kayak mau mati guys. Baru kelas 1 kayak udah mau mati. Aku cuma nggak expect kok kamu ini ya langsung capek tuh, nggak langsung capek. Tapi emang enggak sih, badannya tuh kayak sakit-sakit. Masa sih? Kan aku bilang kata aku kepalanya kayak beku dari sini ke sini. Iya beku. Apa karena Haita? Tahu tapi beku dari sini ke sini guys. Beku.
Iya guys, kita tuh sebenarnya lagi aku hari hari kedua, sama-sama hari kedua. Aku siangnya, dia malamnya gitu. Nah, besoknya kita baru puncak gitu. Tapi ya masa sih? Tapi aku mah nggak pikir kalau karena hal-hal kayak gini. Enggak, aku juga enggak, karena emang badannya lagi kayak gini dan ini kayak gini gitu. Ya. Udaranya. Ya aku pikir kayak mungkin karena malam kan gak biasa, tapi emang mungkin ya basicnya karena nggak biasa, tak masih nggak tahu. Terus kayak aneh ya gitu kan. Kalau udah gitu, udah kan akhirnya Aing udah nyemangatin Han cepet abis bilang dia, kita tuh puncak kan, sampai puncak kita katanya kamu mau bikin jajan, dia udah sampai bawa tripod anjir. Aku udah mempersiapkan kayak, kita kayaknya bikin ini nanti gini gitu. Sampai sana, aduh, tolong gitu. Dan tau gak, itu nggak izin ke orang tua. Jangan gitu, jangan nih. Jangan dibiarin sih. Nggak akan Aing cut. Udah lah, nggak apa-apa. Nih, tau gak? Aku nggak izin ke orang tua, tapi aku izin ke sepupu guys. Karena aku minjem ranking sama dia. Aku waktu pas di yang menikah aku bilang, Han, Nyana gimana izinnya? Nyana itu artinya kamu ya. Nyana gimana izinnya? Terus Nyana jawab apa sih? Nggak izin. Iya. Terus aku bilang, si Yogi tau gak kalau kamu gak izin? Terus dia bilang, si Yoginya juga gak izin anjir, parah banget. Si Yoginya katanya izinnya mau apa? Ngecamp ya? Ngecamp asli dia. Iya, jadi ya udah bener gak izin. Terus aku mikir kayak, apakah ini karena gak izin jadi kayak gitu, wah. Karena yoginya mah kuat guys. Yoginya kuat pasti. Tapi ininya nih, si beban yoginya nih susah. Ada gitu. Makanya kita lanjut itu yang enggak tanjakan yang gini, yang jalannya gini tuh, yang jalannya gini pas aku kita pulang ada moyang-moyang di situ. Aku sampai enggak pas berangkatnya pas malam-malam, pas aku masih lemes, aku di gini. Ini tangan asli, ini tangan yogi. Aku sampai diginiin, tetap kayak gini nih. Tetap kayak gitu aja. Ya gituin tuh, biar cepet, biar jalan gitu. Aku tubuhnya tuh lemes banget guys, kayak gak ada tenagaan. Terus itu udah segitu kita udah sampai pos 1 nih. Udah sampai Pos 1 kita udah nyampe. Nah, Aing kayak alhamdulillah ini sampai pos 1 gitu kan. Gitu. Akhirnya. Jadi sampai kita di pos 1 itu ada yang lagi serat juga, si AAA yang lagi inilah pokoknya yang udah duluan gitu. Udah gitu, udah ternyata si Abu juga sakit. Dia tuh ngomongin aja ngomongnya dia sakit lah ya, dia kasih paracetamol terusnya sama itu. Gitu mereka, aku juga nggak expect kalau dia tuh ternyata sakit juga. Udah gitu, ya udah akhirnya tadi aku mau lanjut apa enggak? Ini ditanya. Terus gimana? Bisa lanjut apa enggak? Enggak, udah nggak kuat tahu. Udah mau di pos aja gitu. Terus mereka ngumpul tuh yang laki-laki itu. Ngumpul nggak tuh ngumpul buat apa sih? Obat-obatan kali ya. Aku duduk sebelah kamu kan? Iya. Dan mereka tuh kayak ngumpul buat ngeluarin apa ya? Lysin sama obat-obatan, karena ini ada yang satu orang yang sakit, emang beneran sakit ya, dia nggak kayak si ini nih. Tapi aku untungnya tuh mereka tuh, tapi aku untunginnya dia tuh nggak maksain tuh. Soalnya kalau misalkan maksain kita kan di pos 3 itu nggak ada apa-apa gitu, cuman itu doang. Terus nggak anget di pos 3 nggak anget. Ini soalnya kan kita iya sih, soalnya katanya di situ banyak babi di pos ini. Oke, lanjut, jangan. Ya, terus soalnya kalau di pos 1 tuh dia masih ada warung-warung. Terus kita kan berani di warung tuh, depan warung. Dan emang ada tempat untuk tidur juga. Jadi masih ada air, tempat tidur, ada musola juga, ada WC. Ya, coba kalau misalkan tetap maksain ya kayak gila sih kalau sampai malam-malam, soalnya kita masih jam evakuasi. Jadi kita sampai tuh jam 2 lebih 11 kan? Tapi belum sampai jam 2:30 banget sih. Jam 2:20-an. Ya, segitu. Nah, itu tuh baru nyampe pos 1. Harusnya kalau misalkan lebih cepat tuh paling jam 2 sampai jam 1:30 tuh udah harusnya udah di pos 1. Ya, katanya 45 menit juga kalau udah itu nggak bisa sih, atau nggak 1 jam lah. Kita kebanyakan duduknya guys, gara-gara ini nih. Nah, udah gitu, udah tuh akhirnya aku juga ditanya, kamu mau tetap naik ya? Naik dong bos, ini udah
bisnis gue dari tahun berapa gue tetap naik. Nah, akhirnya kita naik tuh bertiga, aku si Pajar si Widan. Mereka ya udah di pos, tapi ini langsung HS. Wah, aja nggak tidur dong kali. Terus sampai jam seberapa HS teh? Sekali sampai pagi. Sumpah? Apa? Nih ya, disclaimer kalau tidur di sana ya. Kedinginan sumpah. Langsung gigil, ya. mendingan ngobrol sumpah daripada. Sih. Aku kan disuruh tidur sama Dewi, sini tidur. Aku tidur. Aku udah nyobain tidur, badannya malah langsung bergetar. Bentar nangis gak matangnya aja takut. Mungkin tuh singa tidur soalnya pas malah lebih sumpah. Baru dia berapa menit juga ya. Kita udah duduk aja itu kan duduk kan makan. Bisa dan di sini sampai gitu sampai begitu cahaya tidak pakai parah ya. Masalah sih Pajar juga nggak pakai ya. Pakai iya nanti jaketnya dong masang malah jaket. Karena dingin guys, udah tidur sama sekali. Kalau gitu, aku nggak ngeliatin jam, aku nggak itu kita lanjut jalan ya. Jadi kita udah lanjut jalan ya. Nah, udah di pos berapa itu? Terus aku udah ngeliatin jam, pokoknya dua tuh gak ada shelter kalau nggak salah ya di pos 3 kalau nggak ada shelter ya. Ada shelter. Nah kita tuh duduk, aku sih Winda sama Winda duduk tuh di situ dulu bertiga. Nah, oh iya sebelum pos 3 itu ada edannya. Kalau aku udah jadi punya mata merah. Mata merah udah pos 5 kali. Tapi ini pos 5 mau itu pokoknya nggak bohong. Pokoknya soalnya kalau yang aku tuh ngeliatnya tuh di posnya tuh masih si jalannya tuh masih kayak bener-bener yang masih bukan kayak tangga, tapi dia tuh tanahnya tuh masih tanah yang gembur, tanah hutan gitu, belum yang naik agak. Aku tuh lupa pokoknya itulah. Aku lupa intinya di pos berapa intinya begitulah. Nah, kita tuh ketemu mata merah. Nah, aku pikirnya kayak kan posisinya tadinya kan aku di belakang tuh paling belakang. Pas aku Pajar tuh kayaknya di belakang tengah rumah. Iya sih, kalau semisal Widan mau ditaruh di belakang kan dia tunjukkannya. Kalau semisal iya sih si Pajar yang nggak tahu nggak kasih ya Pajar. Pajar juga pemula kan? Iya sama. Nah ada gitu. Ya tapi aku sebenarnya nggak keberatan sih kalau aku di belakang karena akunya nggak suka kalau di depan tuh asa apa ya dulu ya, jadi aku milih agak belakangan. Tapi aku mikir kayak takut nih di belakang kalau tiba-tiba ada nyolek gimana gitu kan. Aku takut tuh kayak gitu. Aku tuh bilang Pajar tuh kan terus aku yang di belakang gitu kan. Nah udah gitu kita jalan-jalan. Nah udah gitu tiba-tiba sih berarti dia langsung natap muka aku kayak mata burung kayak gitu kan. Terus dia tuh mukanya tuh panik banget dan aku langsung lihat bener iya ada dua tapi posisinya tuh lingkarannya tuh yang putih, si merahnya itu di luar lingkarannya gitu. Jadi kayak jauh atau enggak jaraknya? Lumayan, tapi gak jauh banget sih, kayak laser teh kan, kayak laser ya. Nah udah gitu aku mikir itu mungkin center dari jauh gitu kan. Nah soalnya terus juga tanda di hutan tuh dia tuh ada di pohon itu dikasih kayak tanda gitu putih. Nah itu tuh kadang dia tuh kalau dari jauh tuh mantul tuh, jadi kelihatan kayak sesuatu yang putih gitu. Nah aku mikir tapi nggak kelihatan kayak gitu. Terus aku mikir kayak itu mah ini kali center itu mata burung gitu kan. Itu kayak penuh penekanan dan ketakutan gitu kan. Terus gitu aku langsung agak maju ke depan, aku manggil A gitu kan. Soalnya di depan tuh orang ada yang teknik itu loh. Nah jadi bareng ya? Enggak, tapi dia duluan sih. Tapi kan dia kan. Nah, belum cerita kayak gini. Belum? Oh belum. Nah yaudah gitu aku manggil, terus aku selang beberapa detik aku manggil, pindah matanya. Ya, cok gitu. Jadi kan itu kan si jalur tuh di tengah-tengah. Nah jadi jika nama si itu tuh berdirinya tuh di jalur yang sebelah sini. Ini kayak loncat dari jalur ke pohon, enggak ke pohon ya, jadi ke tanah yang selanjutnya. Jadi ada ngerti kan di tengah jalur. Kan jadi di sini, jadi di sini ya. Nah, soalnya kan kalau tanahnya tuh enggak setinggi, enggak pas itu jadi agak gitu lah. Nah, ada gitu pindah. Orang jadi berdiskusi. Jadi kita tingkat takutan banget itu jangan sampai si Widat minta balik deh. Maksudnya kayak masa balik lagi sih udah sejauh ini gitu deh. Udah gitu kan kayak diem dulu mana centeng gitu kan. Sekali udah akhirnya temu golok, goloknya ada di tas satunya aja gitu kan.
Nah udah gitu dia tuh kayak bilang ke si Fajar, ternyata bawa baju bisa dibakar tuh. Nah ternyata si Fajar nggak ada, jangan si Fajar bawanya tasnya tipis. Terus aku kan bawa tas impor, aku lilitin daun, aku bakar, tapi gak aku bakar kan si Fajar itu nggak basah daunnya. Terus sama dia diganti yang kering, tetap aja nggak kebakar, susah. Ini udah itu bisa aku ngeliat ke arah sana, dia sih jadi gerak dikit ya, tapi dia tuh geraknya tuh kayak pelan tuh, enggak, jadi kayak hewan yang loncat yang kayak gitu tuh. Kan aku mikir si Wirat pokoknya itu harimau, tapi aku nggak mikir kalau itu harimau soalnya Kecil. iya dari ini matanya tuh jarak matanya terus sama tanahnya kan dekat kan, kalau harimau kan harusnya ada gap antara tanah kan. Nah kalau ini mah enggak gitu. Nah udah gitu mungkin harimau sih aku gitu kan. Nah udah gitu udah ayo sih aku hayu gitu kan. Kata dia Nyana yakin tuh cina gitu kan. Yakin soalnya si Wirat Nyana yakin tuh yakin cina gitu kan. So ngajak si Wirat kayak gini, so kalau Nyana yakin ayo juga yakin. Wirat bisa yakin dari teman. Tunggu banget saya teh. Jangan sah. Terus bismillah saya teh gitu kan. Bismillah ayo jalan tihula coba gitu. Oh, ini jangan ngakak banget. Sudah gitu kan. Ini laki. Laki. Udah gitu. Terus saya kayak pas siangnya dia baru ngomong gini-gini juga kalau anak mapala kalau kayak gitu mah takut. Dia yang kena babi. Iya dah. Udah gitu pokoknya ya yang itulah pokoknya. Sudah gitu pokoknya aku tuh jalan duluan. Pulang berapa langkah aku bilang, loh kok aku yang jalan duluan kan aku cewek, gantian dong kok. Gantian aku yang di tengah lagi jalan kita. Udah lah aman sampai sana. Ini kita tuh nyampe di pos 6 tuh jam 6 lebih. Ini jam 7 kurang kita tuh mulai jam 7 kurang kita mau berangkat lagi karena kita ada makan dulu, makan nasi di situ. Aku udah kayak gak enak banget, enggak sebenarnya lapar cuman enggak saungnya tuh lembek, dingin gitu kayak nafsu, tapi kayak ya udah gimana ya soalnya lapar kan. Cuma ada itu. Sudah makan kan kotor tuh, aku nggak mau pakai tisu basah kan, jadi aku ke bilik itu aku kira akan ada air, ternyata nggak ada, jadi digembok. Nah aku gitu lah, aku naik ke belakang biliknya tuh. Nah ternyata ada babi dua, demi Allah gitu kan. Aku langsung agak lari sedikit ke si Wida aja. Oh berarti kamu duluan yang menemukan babi itu? Iya, cuma si Wida kayaknya nggak percaya, makanya dia kayak santai aja. Iya, mungkin dikiranya aku bohong kali ya, padahal mah beneran kata teh. Nah, ada babi kataku dua gitu kan. Sudah gitu, pas berapa menit kemudian si babinya kayaknya lagi gitu tentang ya. Aku nggak ngeliat langsung, cuma ngeliat belakang tuh bagian belakang buntutnya gitu. Nah, udah gitu pas tiba-tiba aku muntang dari atas makanan atas tuh jatuh kan. Si Wirat ngeliat ayah babi lompat anjir, dia langsung lari, dia logistik semua ditinggalin. Dia langsung lari ke pohon. Nanti ada dokumentasinya kan? Kalian harus lihat. Kita akan putar dokumentasinya ini biar si Wirat malu. Gak ada Bagas di sana. Sumpah eta emang sekarang sih tuh percaya banget kita keres. Lagian orang mah lagi makan, aku aja yang ngeliatnya tadinya biasa aja ya, terus dia tiba-tiba lari, ditinggalin semua logistiknya. Padahal tas masih kebuka, babinya jauh padahal mah. Dia tiba-tiba lari. Sudah gitu, iya si Fajar tuh masih lagi nyari kayu tuh buat dibakar tak. Oh takut ya babi sama kayu kan? Enggak, kita lagi ngamatin diri dong, lagi makan sambil ngebakar-bakar karena kan kedinginan ya. Nah udah gitu, tapi emang katanya takut sih, takut sama api kalau hewan-hewan buas kayak gitu. Nah gitu, apa sama si Fajar juga, si Fajar juga ikutan naik ya karena si Wiratnya itu, dia tuh kayak langsung naik ke pohon, ke ini dulu dia tuh ke kursi. Padahal mah kursinya pendek, coba kata aku mah segitu mah pasti babinya juga bakal bisa ini. Sedangkan aku kalian ngapain? Kayak kocak banget. Terus gitu kan, kita kan lah bisa sulit tuh. Itu bawa tuh cerita bawa tasnya tuh disuruh ini, ada kan kayak gitu. Ya udah kan kita ngeberesin lah ya. Karena gitu kan HP aku juga masih ada di sini tadinya. Ya udah aku ambilin, takut si babinya kesana, tapi pas ngerti ya babi tuh buta apa gimana sih, dia tuh kayak ngeliat arah kita tapi dia tuh kayak nggak kalau ada kita, iya kayak nggak kalau ada kita gitu. Nah pas udah gitu kita ke belakang shelter, di sini ada shelter. Nah ya udah dia naik, si Wirat naik biar naik ke pohon, si Wirat kayak gini,
kalau gini-gini kalau misalkan di sudut bagus bisa mati kata gitu-gitu. Gimana kabar gue sama si Bajar yang nggak naik? Orang bakal mati gitu ya kan? Gitu. Nah, kan kita ke belakang shelter ya. Nah, kita ada yang orang yang lagi ngorok. Kita lagi si A-nya lagi tidur. Nah, cak si Wida tuh udah ngerti, udah enggak. Aku tuh udah bangun tapi si masih A-nya tuh kayak nggak bangun-bangun. Iya. Pas kebangun tuh si A-nya cuma gini doang. Kenapa? Padahal yang udah bilang ada babi caranya gitu kan. Si Ayu malah ngomong kayak gini. Kalau misalkan mau istirahat bilang ya aja mau bilang gini coba. Iya emang. Udah gitu kayak dia tuh lagi sakit kayaknya soalnya kalau tenda soalnya tuh serem kan. Terus tenda-tenda lain kayaknya ini tuh kosong soalnya kayak ya udahlah kan kosong kan daripada di puncak. Nah udah gitu ada tuh tenda yang digalai-galai sama babi. Nanti aku kasih dokumentasinya di sini nih. Dia digalai-galai sama babi. Kalau berisik maaf ya guys, ada ponakan aku soalnya lagi diikupin di sini. Udah gitu kita kata aku udah lah ayo lanjut aja gitu kan, takutnya kasihan juga kan. Nah dilanjut intinya kita tuh sampai puncak itu jam 10:30 siang. Dia foto-foto dan kalian tahu guys. Belum sampai situ aku tuh udah sampai pos berapa ya? Sebelum pos 7 apa setelah pos 7 gitu. Kenapa? Aku tuh udah ngadain kayak jadi aku tuh ngeliat video ada shelter di sebelah situ, kata aku kayak tasan tadi kita shelternya harusnya di sebelah sini, jadi kayak agak gitu asalnya tuh simpang Apuy, ada dekat simpang Apuy, jadi itu shelternya kayaknya Majalengka. Terus aku udah kayak Apuy gitu kan, dari orang-orang kayak aku nggak sakit senang nih, senang banget tuh cepet udah sampai udah deket puncak sih ternyata jauh kene gitu kan. Gitu berapa menit kira-kira? Ya banget itu mah masih jam 8-an. Saya masih jam 8 masih jam segitu kurang Jam 3 jaman lagi. Iya, ya Allah seandainya. Terus ternyata itu kan aku kadang jalannya ngeduluin ya dari mereka karena kan aku ngerasa kalau misalkan jalannya bareng-bareng gitu Belakang agak gimana? ya agak capek gitu. Terus aku juga banyak foto-foto kan jadi kayak aku mau Biar jalan ada dulu. dokumentasi. Iya. Di belakang, fotoin dari belakang. Terus juga gitu, ya udah. Jadinya kita nyampe puncaknya setengah 11 dan di sana itu anginnya tuh udah gede banget jadi ya udah kayak kan sampai ada yang bilang nanti kalau di puncak ini apa sih pakai jaketnya dingin kayak gitu kan. Katanya kalau misalkan di itu harus sambil kuda-kuda kakinya karena bakal ke bawah. Iya. Aku tadinya nggak percaya, aku kira itu kayak jokes doang, ternyata beneran. Sampai pas aku lepas ini pas mau foto tuh kayak tuh jaketnya ini beneran jaketnya beneran tebelnya. Iya, tebel. Iya terus udah juga besinya udah ditumpuk sama si ransel dan ternyata mau terbang. Aku kamu bilang apa? Apa ya? Tahu nggak di puncaknya apa? Fotonya nggak ada yang bagus tak? Oh iya. Jadi guys, dia tuh kan di foto sama si Wida. Wida tuh fotonya nggak bener. Aku kasihan juga. Maksudnya dia kan cukup pencapaiannya di foto. Iya. Nah harusnya adalah hasil foto yang bagus. Nah jadi aku menyesalkan itu juga sih, kayak andai aku juga gitu. Nah, kayaknya kita berdua bakal mendapatkan foto yang bagus. Gitu. Ada satu doang di feed aku udah ini aku posting. Tapi itu juga kayak ya hadirat mah Memaksakan. iya ya nggak bagus banget kayak kita kalau biasa estetik gitu kalau misalkan lebih niat yang motoinnya mah nah kan ini mah dekat banget kata siapa juga ya Allah lah nanti jauhan aja gitu Aku nggak di situ guys waktu turun kata aku. Oh iya terus aku juga nitipin HP aku guys. Asti, aku bilang dari pos 1 tuh kayak Asti, nanti foto-foto aja pemandangannya gitu. Terus kata dia oke. Aku kasih tahu nih sama Tasania, kata Asti nggak usah. Itu bisa langsung digeser kan, langsung digeser. Kataku, iya. Pas di sana nggak bisa dibuka kan, nah harus pakai kata Sandi. iya jadi HP-nya tuh habis dimatiin gitu loh ya jadi kan harus pakai kata Sandi dulu iya baru bisa. iya baru bisa di slide gitu Ya udahlah, nggak apa-apa. tapi untungnya aku pas di puncak tuh masih bisa foto lah soalnya HP-nya Udah habis Iya. baterainya. belum habis sih, masih tinggal berapa persen tuh, masih 30 lah. Masih itu masih bisa foto-foto, cuma kalau udah habis mah segitu turun lah kita ternyata tuh nyantai banget dan harusnya kita tuh jam 2 tuh kita sampai di base camp. Harusnya udah nyampe ya. di base camp kan. Tapi mereka kan ya cerita dari POV aku dulu. Iya, POV kamu dulu. Jadi setelah mereka berangkat itu kan sekitar jam 3
tuh jam 3:10 apa Iya, jam 15 jam 3 subuh pagi ya, pagi. Nah mereka tuh udah duluan ke sana. Nah kita tuh berempat yang di pos 1 itu ada yang satu tidur. Nah yang satu tidur itu yang sakit, yang lagi sakit. Yang bertiga itu yang ngobrol-ngobrol aja sama ada beberapa pendaki yang baru itu juga baru sampai pos 1 gitu. Ada sambil nunggu-nunggu tuh cerita-cerita lah tentang ini dan itu, terus sambil ada yang makan, ada yang gimana. Oh lama nggak sih? Enggak, kan kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku main ludo dulu beberapa satu match kalau nggak salah. Terus datanglah gerombolan ada berapa ya, kayaknya 4 atau 5 orang. Cowok semua baru datang dari Cirebon katanya. Gitu udah mereka lanjut, kita lanjut ngobrol sampai subuh. Habis subuh baru setelah jam 5 pokoknya matahari terbit tuh kita udah mulai beraktivitas lagi karena ngituin badan, ngangetin badan, lari kayak peregangan gitu guys. Tadinya kita tuh mau nyari artefak kuno katanya, soalnya ada yang pernah ke situ dari bakalannya tuh nyari ya artefak kuno katanya, ada katanya di sekitar situ. Tapi karena siapa sih itunya tuh nggak tahu pastinya dan katanya ada babi di depannya, jadi nggak jadi. Ada Abim Sabina. Hah? Enggak, ini beneran ya. Ini pas mau mencari kuno ini masih di pos 1. Belum lanjut. Nah, kita tuh ngelanjutin. Ajain tuh nanya mau dilanjut nggak, mau cobain nggak gitu. Terus kataku gak mau aja. Jam 5 masih jam 5 itu masih nanya gitu. Terus kataku aku nggak mau gitu. Terus setelah aku kayaknya badan aku udah hati, maksudnya kena angin pun badan aku nggak sakit gitu. Kataku udahlah ya cobain gitu. Pas aku cobain lumayan sih, dari pos 1 ke pos 2 tuh agak sedikit capek tapi nggak capek banget sama kayak yang di bawah. Padahal trekkingnya lebih gini nggak sih, lebih gini dan lebih apa ya guys, ranting-ranting ya, mungkin karena cuaca doang, hawa sih paling pentingnya. Iya pokoknya udah kita lanjut dari pos 1 ke pos 2 udah lumayan santai dan sumpah guys aku nggak ngeluh sakit dan aku nggak ngeluh. Tapi nggak capek aja? Nggak capek, nggak pasti aja deh dong. Aku nggak ngeluh kayak mau pingsan kayak kalian tuh enggak. Jadi kita lanjut terus sampai pos 3. Di pos 3 nih mereka tuh udah ngomong gini, dari pos awal-awal udah deh sampai pos 3 aja udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Duh ini mah kayaknya di pos 3 banyak babi gitu kalau misalnya dia kita ngajarin masa? Iya kayaknya banyak supaya babi, naik terus supaya naik gitu. Ya kayaknya di sini juga nggak ada air gitu. Apa sih aja dan gitu sebenarnya juga nggak ada air kan. cuma kita kan coba motivasi biar dia tetap naik. Terus kata udah istirahat sebentar ya udah, kata aku naik lagi ayo. Nah kata aku yang paling capek itu dari pos 3 ke pos 4, pos 4 ke pos 5 di tanjakan asoynya itu kayak asoy banget. Aku angkat tangan deh, balik lagi aja yuk gitu guys. Disclaimer banget ini, mereka Yogi dan Ajain itu selalu ngomong gini, itu di depan pohon besar lagi nyampe itu gitu, di depan belok kanan gitu, depan belok kanan pohon gede nyampe gitu. Aku oke gitu. Setelahnya mereka ngomong itu hampir ada 10 kali. Iya pohon gede itu yang di depan bukan yang di sini, lupa sih namanya gitu. Mau ini agak bangun. Padahal kan kalau ada yang bilang sampai puncak kilometer lagi tuh bohong yang bohong. Sudah itu jam berapa nyampe di pos itu tuh? Nyampe di pos tuh jam 8:30, 8 lebih apa jam 9 lah, mau jam 9. Nyampe itu jam 9 di pos 5 itu. Jam 9 kamu kan jam 11 aja udah di Samit, berarti kamu di pos 8 kalau nggak kayaknya. Soalnya itu treknya tuh udah pos 7 tuh itu bener-bener bebatuan sampai 7 sampai ke atas tuh bebatuan banget. Karena kan kayak udah gimana ya, kalau misalnya kita naik tapi kita tuh bener-bener harus sampai buntun, tangan tuh harus bener-bener ngeraih tanahnya gitu loh. Soalnya kayak kalau misalkan nggak kuat soalnya. Udah gitu pos 9 itu gua walet, aku
nggak apa ininya. Iya, pokoknya 7 tuh yang Ropo deh kalau nggak salah. 8 itu kayaknya Simpang Apoy. Nah, sampai Simpang Apoy atasnya itu baru Gua Walet. Nah, kan Gua Walet itu ke sini. Kalau ke sini tuh ke puncak, ke sini tuh ke Gua Walet. Nah, aku kira tuh kayak ini gimana ya? Kok arahnya kok nggak sampai ke puncak kata gitu kan. Sudah gitu ternyata ini apa sih? Kalau ke Gua Walet itu ke bawah dan itu tuh aku mikirnya ke Gua Walet itu ke sini udah ke Gua Walet. Ternyata harus ke bawah dulu dan itu tuh kayak nggak ada ke atas itu kan. Jadi tetap harus muter gitu loh ke bawah. Terus nggak jauh-jauh banget sih muternya. Nah aku lihat ada manggil ada AA di sana. Sebenarnya bukan AA sih kayak dulu apa ya. Nah aku manggil di sana. Kalau mau ke Gua Walet ke arah mana kata gitu kan. Ini ke sini gitu kan. Bukan namanya mau ke puncak kemana ke sini kan gitu kan. Udah aku ke sana kan karena aku kalau ke Gua Walet dulu kayak udah jam berapa ya udah spend time banget jadi kayak udah aku naik dan itu tuh aku tuh foto-foto dulu karena aku gak tahu si Widet sama si Paya tuh kayak masih di bawah dan udah gitu udah aku naik dan ya udah aku berhenti foto-foto dulu. Nah akhirnya kita naik bareng lagi ya udah akhirnya ketemu lagi ya. Soalnya kayak tetap dulu jadi ke puncak mau tetap barengan kadang duluan karena gitu sih tapi akhirnya mah dia duluan karena mau makan. Iya. Itu kayak itu filmnya udah bagus soalnya di situ kayak udah ada kelihatan awan-awan di atas awan gitu jadi kayak gitu lah. Nah udah gitu. Soalnya kalau misalkan nggak ada cewek itu kayak nggak enak ya. Misalkan kayak fotoin kan bisa kita sama cewek kan kayak ngerti lah ya cewek itu kayak gimana dokumentasinya gitu. Kalau cowok nih kayak udah gitu. Tapi sebenarnya fotonya bagus sih, cuman videonya enggak. Kenapa nggak minta Fajar tuh sama tuh? Tadinya aku juga nggak tahu dekatnya kan anaknya kan Widatnya udah kenalnya kan. Kalau Fajar kan baru kenal sih kayak yang enak lah punya gitu kan. Udah gitu ya udah ya dipikir sama punya itu ya begitulah. Dari yang diceritain itu kayak fotonya busuk banget. Tapi sampai tahu nggak si Anti gak mikir itu AI. Sumpah ada chatnya. Fotonya? Iya, dipikirnya aku bunuh Shirman pakai AI. Bisa kata dia, coba minta prom AI-nya. Kata aku, yang mana? Dari keberapa? Aku kira kan itu kan aku ngepernya kan Jedag Jedug ya. Aku kira prom AI itu kayak kata-kata untuk yang awal Jedag Jedug tuh. Ternyata prom AI itu kayak tulisan kan, ketika gitu-gitunya. Ternyata aku mikir itu bukan AI, kata itu beneran dan beneran dikiranya kocak. 9 jam berapa jam 9 jam mau naik AI nanti kak aku bukti. Terus udah gitu kan aku padahal sih ada video juga tahu nggak cuman doang tapi udahlah sudah gitu kita turun. Nah di pos 9 itu aku udah kan dari pos 9 ke puncak itu kan agak jauh ya aku udah mulas guys dan situ aku kan tapi belum pengen banget situ mah posisinya sudah pengen pipis malah pengen pipis. Nah, aku mikir kayak si Widat kalau misalkan mau pipis ke Gua Walet coba gitu kan. Nah kenapa? Karena gua aku ada hal tertentu nggak ada sih nggak ada WC juga. Sebenarnya aku takutnya itu cuma satu apa sih lagi haid bukan takut cuma pipis sama BAB. Ternyata itu beneran kejadian karena ditakutin jadi beneran kejadian. Aku udah ada pengen pipis banget kayak itu kan dari jam 1 bener-bener nggak pipis jam 2 lah pas mau berangkat tuh. kamu nggak bisa sih ya pipis terakhir tuh jam 2 di pos 1. Nah aku tuh di pos 8 itu 9 itu aku tuh pipis. Nah aku mikir kayak gimana pipisnya kayak gimana ya cewek ya sudah itu lagi haid takutnya gimana lah kan ada bagi yang cewek pasti tahu kan kalau misal kita pipis pasti ada yang ikut lah iya takutnya ke bawah gitu kan. Nah tapi ya udah gimana ya namanya juga ini ya udah terpaksa gitu ya udah aku untuk memberanikan diri dan apa sih sekalian kembali di situ karena aku bocor kan. Nah udah gitu aku kayak gimana aku udah ngeluh ke mereka. Ternyata kan si Kak Widat udah dia nggak mau ke Gua Walet karena udah gamut. Terus aku bilang Fajar kamu mau nggak? Aku bilang kamu nggak mau, aku mau nih ke bawah ke Gua Walet gitu. Tapi aku dipikir-pikir aku juga gamut. Iya udah gitu kan kayak rencana apa yang udah dia iya so aku pikir kayak gimana dong aku pipisnya gitu kan. Nah udah gitu dicariin sama si Fajar jalurnya. Si jalurnya kasih udah delegasi. Nah udah gitu dicariin udah bukan kita kan ya gimana ya namanya di gunung kan pak ngomel-ngomel gitu ya ini tinggal begini nggak kesini kan si
baju gini-gini kan udah gitu. Ya udah untuk kamu cariin jalurnya kata gitu kan. Pokoknya di sini intinya kan. Awas aja kalian kalau ngintip gitu kan. Terus ya udah aku ngecek aja ke atas, awas aja kalau kalian ngintip ya gitu. Demi Allah udah takut banget. Nah udah gitu kan. Tapi udah kan akhirnya aku aman lah di situ. Nah udah gitu kita turun. Ya udah kan terus akhirnya pas di antara pos 7 sampai pos 6 itu di antara itu. Nah si Wirat itu sama si Fajar itu rebahan dulu lah. Iya. Kayaknya katanya pengennya sebenarnya di puncak, cuman gak memungkinkan karena anginnya kan gede banget. Ya jadi mereka rebahan dulu di situ dan aku udah mikir kayak ini yang bakal nyampe jam berapa ya? Soalnya yang dua kita sudah turun, udah dibecek. Terus udah gitu, aku mikir dan aku tiba-tiba ngerasa mulus. Sebenarnya aku ngerasa mulus bukan di situ doang, di atas tuh udah pasti di atas tertahan karena dari mana. Aku megang batu sumpah itu kan nggak tahu mitos apa nggak, tapi aku kayak udahlah gitu kan. Dan kalau misalkan berhenti itu mulus kan. Iya, jadi aku pengennya jalan terus. Tapi mereka istirahat, jadi kayak mulus tuh. Nambah ya. Iya. Nah udah gitu, aduh anjir kata aku udah nggak bisa nahan gitu kan. Ya udah aku ini apa sih jalan duluan lah. Kan tadinya kan aku bercanda aku pengen aku udah mulus banget pengen BAB gitu kan. Nah udah gitu bercanda doang. Bener, tapi bercanda. Yang belum pengen banget tuh. Nah tapi sama mereka-nya dipercandainnya kayak gini. Sudah ituin ini nah. Jadi garuknya gali tanah sini cara. Iya kan. Atau nggak mau kan udah gitu. Ya udah mereka udah bahan, aku kan jalannya duluan tuh berapa langkah. Nah merekanya akunya kalau naik lagi itu agak atas gitu, jadi aku terkiang naik. Nah jadi ya udah aku di situ, aku berhenti di situ. Nanti mbak Intan, nahan ya ada sumpah demi itu kayak ya Allah udah mulus banget. Nah udah gitu kan kalau misalkan makin dipikirin makin pengen kan. Jadi turun duluan dan karena sampai salam 30 menit aku itu ketemu aja yang dia tuh lagi gini aja diinin pohon. Ya ini kayak ngeliatin ini pohon-pohon. Aku liat udah mikir kenal. Ya kayak kenal, ada yang mikir kayak apa itu hantu. Jangan yang mikir kayak ini kan pos berapa? Pos 6 itu kan jauh kan dari pos 1 kan. So aku mikir kayak masa mereka naik sih gitu kan. Aku juga mikir ke situ. Aku mikir itu hantu. Tapi nggak mungkin siang-siang gitu kan. Aku panggil gak ada gitu kan. Kok asa kenal kata aku sih. Kok ngapain di sini kata gitu. Kata aku gitu. Terus udah gitu dia ngeliat ke aku, mana yang duanya? Kata aku lagi tidur. Ya udah jadi aku jalan duluan. Pokoknya pas ketemu Ajeng itu sebelum pos 6 kan. Nah pos 6 itu aku bilang, aku mulus udah kan pengen BAB gitu kan. Nah di pos 6 itu dicariin kan ada bilik tuh yang tadi aku bilang itu. Nah terus biliknya itu digembok tas sama si A itu mau dibobol. Iya tapi gak bisa, sama si A itu udah pinjam mau pinjam pisau ke yang camp. Dia tuh mau pinjam tapi gak ada pisau yang bisa ngebuka buat itu, jadi itu pisau masak doang, jadi kan takutnya rusak ya. Nah orang lain udah gitu biasanya kata aku nanya kenapa dikunci gitu kan. Misalnya biasanya karena nggak ada air gitu kan. Nah tapi saya baru tetap membuka itu, aku mikir kayak kalau nggak ada air terus gimana dong gue BAB-nya gitu kan. Nanti ngegali sih gitu. Terus aku udah nggak jadi kayak gitu kan. Udah gitu nanti aja mas kuat kok sampai pos 1 cewek gitu kan. Udah gitu nggak jadi dan ya udah akhirnya enggak aja belum jalan. Ya udah akhirnya kita turun. Nah udah nggak jalan aku nggak kuat. Aku bilang kayak gini nggak kuat banget ya gitu kan. Terus akhirnya nggak akan dikat dah nggak apa-apa. Dan udah gitu apa sih sampai kayak aku mikir kayak kok temen aku waktu dulu nih ya sebelum aku ngalamin sendiri aku mikir kayak temen aku yang cowok nih pernah dia ngedaki Gunung Slamet dan dia tuh BAB kata di Gunung Slamet. Aku mikir kayak kok dia nggak bisa nahan sih gitu kan, masa sih kayak gitu doang ya, kayak gitu doang. Kadang ternyata aku ngalamin sendiri gitu kan kayak ada guys ya hal yang aku takutin, hal yang aku ini akhirnya aku menelan udah sendiri karena kan kalian tahu ya kalau misalkan mulus yang di perut doang sama mulus yang udah di ini banget tuh nggak ada ya beda kan. Nah kalau yang perut masih perut tuh kayak cuma sakit. Kayak perut kayak udah berapa menit ditahan. Yang di bawah kayak udah disilit. Iya. Ini udah nggak bisa, udah di pas di ujung banget nih. Nah aduh aku udah nggak bisa dan
makannya tuh makan berat tuh kan, dari malam kan aku kan makan nasi goreng, dan aku belum BAB. Kamu tuh makan apa coba habisnya itu? Pisang. Kan pisang serat aja. Emang gak tahu sih. Anjir emang. Iya sih, aku sebenarnya aku makan pisang dulu karena kan aku Daripada banget. Jam 10 malam coba dia makan pisang. Soalnya mami kayak aku lapar dan aku nggak mungkin bongkar lagi, dan itu kan logistik di puncak. Akhirnya aku kita makan aja yang makan pisang kan. Beli tuh di warteg yang itu. Nah udah aku makan itu, dan aku juga kira itu karena pisang sih. Karena jadi gitu ya gitu. Ya udah kan aku BAB di jalur, tapi nggak di jalur, saya di pinggir jalur. Dan tahu itu sebenarnya aku di Enak jalur. tapi kan? Ya. Masih sama adem. Tahu gak sih sebenarnya pas sama Ajeng tuh dia jalan tuh cepet banget kan, demi Allah. Cepet. Iya, kan Aing kan jalannya itu kan selama dari atas, habis itu kan Aing jalannya santai kan. Apalagi sama si Wiri sama si Bayi itu jalannya bener-bener tadi kita sambil ngobrol, urunan baik, itu kan di dalam temen teh. Nah, pas Aing sendiri juga Aing pakai ini apa? Trekking pole, dan Aing pokoknya jalannya nyantai dah. Pas sama Ajeng, anjir teh. Kusini mukanya kayak jog-jog ini, ya Allah, udah gitu Aing nangis sambil nahan mules. Kayak bayangin ya Allah, Aing terguncang-guncang perut gue gitu kan. Terus aku sampai di jalan, pas itu aku udah gak kuat. Dan itu sebenarnya Ajeng itu udah ngebiasa ngeportorin orang, jadi kayak dia mungkin udah biasa lah. Terus aku juga waktu ketemu dia, tas aku langsung dibawain ke dia kayak gini, boleh nggak tasnya dipinjam dulu? Nah jadi terus dibawain. Iya loh, dia baik banget, bintang 5, bintang 10 deh. Ini sih kayak emang udah berpengalaman sih, kalau orang udah berpengalaman mah tidak sombong ya gitu. Nah gitu, ya udah kan aku BAB dulu, tungguin, aku bilang kayak gini, awas sih jangan ngintip gitu kan. Oh enggak aja kayak gitu kan. Itu umurnya sekitar 35 aja gitu sih, hampir 31 cenah. Iya. Udah gitu akhirnya pas kita jalan-jalan sampai di pos 5 Ketemu aku. Iya ketemu, jadi kita turun ke bawah itu berlima. Ya terus kamu di pas selama Ajeng ke sana itu lama nggak sih? Lama banget. Lama banget. Ya berapa? Ajeng tuh kesana tuh jam 12. Karena kalian ditungguin sampai kita tuh pikiran kita tuh jam 12 kalian turun, jam 2 tuh kita udah di pos 1. Iya. Pikirannya tuh kayak gitu guys. Jadi kita tuh gak nyangka mereka tuh sampai jam 2 tuh belum turun. Iya. Jadi kan kita bertanya-tanya kemana. Jadi gitu naiklah nyusulin. Kadang aku juga tadi aku naik tahu hampir mau ke pos 6, tapi aku ambil untuk foto-foto dan turun lagi. Ketemu kita tuh jam berapa sih? 2. Yang harusnya kita di pos 1 ya? Tapi hari kita masih di pos 5. Nah, terus kita turun cepet ya sampai jam 4 kan ya? Cuma 2 jam ya? Cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Sampai pos 1. Sampai pos 1. Sampai pos 1. Jam 2 di pos 5, jam 4 tuh di pos 1. Nah, terus udah gitu kita makan bakso tuh. Nah, udah gitu ya kayak makan bakso, makan-makan. Nah, Foto-foto iya. di doang. Nah, sedangkan si sama si Baja tuh masih di atas. Masih di pos 4 kayaknya mereka. Aku jangan tapi di pos 3 ya. Soalnya enggak, itu setelah kita beres makan. Baru dia udah di pos 3. Nah, kita apa ya? Mikir tahu dari mana ya? Terus tapi kayaknya nanya ke yang turun tuh. Yang turun, ya kan ada yang turun juga. Sudah gitu, aku ngedenger aja yang ngomong. Itu nyusulin kan? Kayaknya ngobrol sama yang cowok-cowok gitu. Itu nyusulin siapa? nyusulin kita, aku. Nah, nyusulin aku karena aku cewek. Nah, jadi disusulin. Apalagi kan TikTok gitu kan. Jadi kayak khawatirnya tuh kayak bener-bener kayak orang yang udah kenal lama ya. Mungkin merasa diperhatiin banget tuh. Baik banget Dia tahu sumpah. dari yang tas makanan gitu, kayak kesini kalau sampai udah lu nggak yang ninggalin juga. Kayak padahal kita tuh baru kenal hari itu juga, dan kita tuh kan dia kan kalau misalnya nge-porter mah wajar lah, baik karena dibayar kan. Cuman kita tuh nggak bayar sama sekali, kayak ya Allah baik banget sama kayak gitu makanya. Ini juga kalau misalkan nggak kebayang kalau misalnya kita cuma mendaki berempat. Dan ini juga kayaknya nggak akan sampai puncak karena ya kan misal kita ninggalin teman gitu kan. Udah gitu, ya udah akhirnya kita di pos itu. Nah aku yang ngedengar aku ngedengar itu tuh dia tuh mau Waktu pas lagi di sini tah diisi air. tadi mas air ngerek ke WC gitu aku kan. Ya, itu berarti yang diisi air. Terus Nah kan
ngedengar itu ngejemput tuh karena kita kan cewek ya. Dan itu kalau yang dua mah biar aja diumbar aja cina biar itu mah udah biasa ya. Yang walaupun yang satunya pembawa karena kan cowok ya, jadi kayak ya udah nggak dikhawatirin gitu. Nah kalau yang kita kan kayak cewek, tapi aku nggak bilang sih kalau aku lagi haid. Sebenarnya yang aku takutin tuh, aku tuh nggak bilang ke Widat sama si Fajar karena takutnya disuruh gimana? Takutnya aku nggak dibolehin turun duluan gitu loh. Makanya waktu mereka bilang mau tidur 5 menit apa 10 menitan aja gitu kata mereka tuh. Aku tuh sudah mereka gak dengar gak manggil aku lagi, aku turun tuh kan. Takutnya aku tuh nggak dibolehin turun karena takutnya beneran aku disuruh nyari beneran disuruh ngosek tanah. Yang di situ nggak mau, ya udah langsung turun aja. Aku udah bilang sama mereka, jadi ya udah. Jadi dia diosek-osekin tanahnya sama orang lain ya. Kucing aja kan ngosek sendiri. Mending malah ajaib. Ya gitu. Udah gitu pokoknya kayak Aing kayak ngerasa berdosa banget aja sama jamaah kolot. Aing sampai Aing ngomong kayak gini kan. Aing ngomong ini. Kali ini jangan lama-lama. Sumpah neraka banget sih nggak kolot. Tapi soalnya nggak ngomongin apa-apa sih. Kalau Aing maaf ya Allah. Ya akhirnya abis ini aku nggak akan pernah mau tektok lagi sama Edas. Kayak gitu. Ada intinya kita tuh turunnya jam berapa sih? Jam dari pas itu. Makanya itu aku yang lihat jam. Ya udah. Makanya sampai 5 lebih gak sih? Enggak. Orang yang pengen bangun ambil kita. Dan itu biasanya jam berapa sih? Jam 6 kurang. Kayaknya jam iya deh. Sebelum setengah limaan. Kita turun. Terus kan otomatis kita turun berlima ya. Oh iya. Disclaimer dulu. Setelah kita makan bakso dan 2 orang ini Fajar ini tuh tidak datang. Jadi aja itu ngomong, udahlah kita duluan aja, mereka nanti nyusul. Ternyata mereka setelah kita udah setengah jalan, bentar lagi becek, mereka nyusul menggunakan apa? Ojek. Motor. Mereka Di ojek. jalan. Dan mereka kayak Kayak kita nih raja kayak gitu. Soalnya pandangannya tuh kayak gitu tau gak sih? Kayak gini gitu. tapi katanya karena si Fajar itu Tapi guys, aku emang udah lihat dia dari atas tuh. Ini apa sih? Ya dia udah kayak koyo juga. Dan pas sama aku masih ada aku, mereka tuh jalannya santai. Tapi karena mungkin udah jam segitu, kata si Fajar tuh si Raja tuh ngeburu-buru. Jadi kadang oke jar, misalkan kurang sampai BC jam sekian, kurang kan. naik gitu. Enggak, itu kan takutnya ada hewan buas gitu kan. Soalnya kan nggak bawa. Widat dengan hewan buasnya. Widat perasaan orang berangkat pating-pating biasa baik deh. Perasaan masih ada headlamp, masih ada ini. Biasa aja deh. Gitu. Ada hewan buas maghrib aja pada orang OTW jam 1 puting. Nah, ada gitu. Tapi akhirnya dari kan sewajar itu diburu-buru banget dari pas udah tinggal berdua. Nah itu, tapi akhirnya sampai dan di jalan tuh berhenti. Terus akhirnya kita naik ojek. Nah, akhirnya aku ini terus sama Fajar yang naik ojek, Widatnya turun nggak aja. Ya. Dan udah gitu tuh sebelum kan itu kita tuh jalan dari Cigowong sampai pos 1 BC itu. Cigowong tuh kan pos 1 ya. Cigowong itu 3 km kan. Nah itu udah sampai 1,5 km ya, udah sampai 1,5 lagi. Ya 5,5 lagi. 1 lagi malah. Iya kah? Nah baru datang ojek, tapi kayak lama banget ya. Ini katanya aku nggak nyampe sih. Tapi lebih lama kayak waktu malam anjir. Ini malam itu bentar aja. Malam kita 2,5 jam ya. Iya, tapi kita cuma berapa menit? Cuma berapa, nggak sampai 1 jam kita. Iya, tapi yang ngerasanya kalau pas malam tuh Bentar. mungkin karena nggak kelihatan ya. Terus akhirnya mungkin karena waktu siang mah akunya kan udah dari puncak jadi kayak masih Iya, capek capek ya. banget. Dan kaki aku tuh udah sakit ya, kayak udah ampalnya, sih bukan ujung kakinya tuh udah kayak kan kecatok-catok sama ini kan, udah gitu kayak capek. Pokoknya udah pas udah ngerasain itu, dan kalau di atas mah ngerasanya mati rasa, jadi kayak nggak capek tuh kakinya tuh. Nah pas udah turun, nah itu ya kayak gitu kan jalannya cepet gitu kan, jadi kayak baru kerasa lah nafas. Makanya aku ngerasa kayak kok lama banget, iya lama banget sampai base campnya gitu. Nah tadi kamu belum cerita yang ada yang kayak manggil itu. Jadi itu tuh habis setelah di pos 1 mau ke BC itu kan aku tuh posisi
posisinya paling belakang. Setelah udah jalan beberapa menit ya guys, aku posisinya di belakang sama Yogi itu berdua. Karena kenapa aku pengen di belakang, karena perut ininya tuh pengen kentut terus ya, jadi kayak enak gitu ya kalau di itu. Aku berhenti tuh udah, kataku lanjut jalan lagi. Mungkin karena aku nggak sopan apa gimana ya, tapi di belakang kayak ada yang nyaut gitu loh, kayak dia nggak tahu enggak, tapi kayak suaranya tuh agak nyaring, agak melengking gitu, tapi kan kedengeran. Yogi juga kedengeran. Tahu ngomong apa, kayak manggil gitu loh. Oh iya. Tapi melengking kayak set gitu kata aku, langsung set kayak Yogi gitu. Jadi kan ya udah ayo lanjut gitu. Jadi Yogi langsung terus jam kan kita belum cerita yang di jam ya itu. enggak jam 3 jam 4 enggak jam 4 pagi. Iya, pas mereka naik ke atas tuh kan aku tuh udah banget pipis guys, aku udah bisa nahan pipis banget. Nah waktu itu Yogi tuh menahan aku pipis, dia nunggu di luar kan. Nah kayaknya Yogi tuh melihat sesuatu karena setelah aku pipis dia tuh kan buru-buru kan aku nggak mau panik ya guys, kalau panik tuh aku jadi takutnya langsung lari gitu loh. Jadi kan kalau aku diginiin tangannya, air jalannya pelan-pelan soalnya dia gini-giniin terus jalannya tuh kayak buru-buru gitu. Terus cerita sama Ina. Cerita sih katanya gak enak aja perasaannya. Lewat kayak dekat WC Opon. Iya. WC-nya serem sih. Iya sih, Serem sih, serem. Udah mah di bawah. Iya. Situ di bawah. Di bawah nggak ada lampu sama sekali. Ketiga, di depan sini. Ada jembatan bang. Iya kayak apa ya? Misal ini kan kita posisinya di sini ya. Yang kita WC di sini. Yang belah sini tuh. WC-nya yang belah sini kan ada 2. Iya, ada depan. Atau kok kayak ada samping sesuatu. Sampai tuh kayak ada yang ngeliat dia. Coba aku juga pas, karena aku minta ke Swidat kan ya waktu awal banget. Yang itu kan udah jadi kan. Makanya kalau aku. Iya, makanya aku pengen kamu di dalam ada WC di WC itu nggak mau. Terus udah gitu, kan pertama banget kan kamunya kan lagi apa? Terus aku sama Swidat kan. Nah, kan kamu nih kalau di dalamnya nggak ada siapa-siapa ya, masa aku ngajak Swidat kan nggak mungkin. Pas Beda. nah, pas baru belum sampai WC aja aku udah kayak nggak mau gitu, kayak takut lagi berdua doang, sumpah. Kayak udah nggak jadi, kata aku udah kena nafsu pipisnya. Udah gitu, nah baru pas kita ramean ke bawah, baru ya berempat. Di bawah 2 di luar, kita berdua di dalam. Iya, jadi aku Ganti-ganti ya guys. aku nggak mau kan, kamu pokoknya masih dalam WC-nya. Cuma baru kali ini aku benar-benar mau ada orang di dalam WC. Biasanya kan kayak udah Iya, ya kayak gini gitu, iya. Tapi emang kayak literally emang beneran kayak takut gitu. Bisa gitu karena pas tadi walaupun serem juga lumayan Iya, takut iya, nggak sih, iya. lumayan serem. Mas terus juga Aing kan sendiri tuh, waktu Aing kan balik lagi tuh ke WC sendiri. Terus itu udah poek ya, udah jam 5 gitu kan, kayak aduh saya bener-bener gak ada lampu sama sekali, tapi kayak udah aku beraniin ini, tapi takut waktu malam sih pasti masih biasa lah ya. Itu udah Nih pas di akhir tuh kita ketemu monyet yang katanya Iya. ayo langsung aja jalan-jalan, Iya. jangan berhenti gitu. Tapi untungnya monyetnya nggak ini sih, nggak gimana. Jadi kan itu sampai tuh Adan maghrib aja. Iya. Pas Pas adan banget. maghrib. Ya gitu kita kan, jadi KTP kita tuh dikasih dulu, ditahan gitu loh sama di camp ya. Gitu baru dikembaliin dan udah, jadi kita dapat apa? Sertifikat. Yang bulat-bulat tuh apa? Gantungan, Pin. iya pin, bros dua. ya, bros sama Tidak. ya gantungan juga sama tempelan. Oh iya, stiker ya. Ya gak kemudian kami dapat sertifikat. Tapi sertifikatnya tuh kayak general gitu, nggak ada namanya. Jadi kayak Itu dengan harga segitu kata aku mah kayaknya pihak di situ harusnya lebih gitu deh, lebih apa ya? baguskan sertifikatnya dia. Sertifikat kan bisa aja nggak sih? Apa nggak ada juru yang bisa nulis gitu loh, nulis nama-namanya. Kita KTP disimpan buat apa anjir? Kalau Iya. misalnya kira aku tuh KTP disimpan tuh biar tahu nama-nama kita. Oh gitu iya, loh. betul. Kayak ya, satu-satu lah minimal. Gimana sih? Itu biar kalau misalkan amit-amitnya ada yang hilang kali. Tapi kan tetep aja. Tapi nggak Kayak ada ya. kayak cuma titik-titik gitu doang. Buat apa? Kayaknya, tapi kalau diakui kayaknya lebih bagus gak sih? sertifikat. Iya, tapi gak ada namanya, cuman Berapa sih diakui dulunya? nggak tahu. Tapi katanya 100 berapa gitu. Tapi diakui dia dapat makan kalau abis itu. Kita Iya, katanya diakui lebih ketat. Sudah gitu,
Oh ya kita tuh lewat Palutungan udah cerita belum sih? Belum. Ya udah lah pokoknya. Iya, Palutungan ya, Iya iya. Palutungan. Pokoknya kalau ada Apul tuh katanya dapat makan. Terus temen aku juga waktu itu pernah bilang katanya dia di Apul itu ngambil waktu tuh karena jam segitu tuh jam 5 sore harus udah dibawa dan kan biar dapat makan. Kalau nggak jam segitu nggak dapat makan. Iya, kita kalau kita di Palutungan ternyata nggak dapat makan. Terus juga aku baru tahu udah kalau saudaranya itu tadinya dulunya ilegal, jalur ilegal. Maksudnya banyak pendaki ilegal tapi akhirnya dijadiin jalur biar pendaki ilegal tuh enggak ilegal. Iya, jadi diresmikan jalurnya gitu. Terus ada juga Pia Linggasana sama Linggarjati, dan Linggarjati itu yang paling susah dan paling terjal sih. Tapi lebih cepat apa gimana? Nggak tahu sih, enggak. Justru Linggarjati dia paling bawah banget. Mungkin kayaknya misalkan di Linggarjati dia paling tengah tuh. Kalau misalkan Linggarjati kan dari bawah banget. Dengan kuningan yang kita itu kan udah naik ke atas. Udah naik. Iya, jadi kan masih. Tapi katanya Apul itu lebih naik tau. Ya maksudnya bukan si naiknya tapi posisi base campnya tuh lebih naik tuh. Iya, Apul juga. Katanya. Tapi apa yang paling pendek? Iya kan? Iya. Kenapa kita nggak jalur Apulnya aja ya? Si Wida tembung lagi. Kenapa? Ya karena mungkin dia biasa di situ pro-nya. Kalau itu kan mungkin kan udah biasa. Karena mungkin kalau Mapala kan kayak Dia kepalanya udah ada 4. ya di Rawa udah summit berapa itu Summitnya dia? udah 4 kali. Aku masih 0. Ini udah takut. Apakah kamu menyesal tidak ke puncak sampai sekarang? Misal. Misalnya? Ayo kamu tanya. Menyesalnya kenapa? Misalnya karena kayaknya aku tuh bisa. Kalau misal berangkatnya tuh dari pagi. Maksudnya OTW dari BC ke sana itu pagi. Iya. Jangan jam kayak itu. Soalnya drop banget ya langsung badannya. Atau kenapa guys? Terus juga itu nggak sih harusnya ngecamp ya soalnya capek. Terus capek harusnya gitu. ngecamp juga. Terus aku misalnya juga di pos 5 atau di pos 5 kan aku nyampe jam 9. Terus makan-makan jam 10 lah minimal. Pagi ya itu pagi. Pagi jam 10 pagi. Nah, kayaknya aku tuh bisa deh ke puncak dengan waktu 4 jam itu. Ya. Naik ke puncak kayaknya bisa deh harusnya. Tapi aku memilih untuk tidak ke puncak karena takutnya waktu turunnya tuh terlalu lama. Takut turunnya terlalu lama terus aku kan nggak tahu ya di sana gimana. Takutnya aku malah kayak waktu di bawah lagi waktu malam gimana kan nggak ada yang tahu. Jadi kan aku mending nanti next time kalau ada uang lagi, kalau ada niat lagi, kalau badannya udah siap lagi, aku bakal tektok boleh, tapi aku lebih pengen ngecamp kayak gitu. Iya sih, biar lebih santai. Udah akhirnya kita udah itu pulang deh. Nah, Jadilah tidak gini, iya. Udah tah, ada yang kamu ada yang sampein? pesan yang mau Ada pengalaman lagi? Ada pengalaman sekali. yang mau aku sampaikan guys, pokoknya kalian kalau mau ke Cermai Bagi-bagi. Kampret ya. jadi kata-kata untuk orang yang bisa ke Cermai seenggaknya 1 bulan latihan. Kalau bisa latihan kayak aku ya di rumah aja gitu, nggak yang keluar. Kalau kan treadmill doang ya, nah itu menurut aku kayaknya kurang efisien karena tubuh kita kan bergerak semua gitu. Sebenarnya gerak sih di treadmill tapi gak segerak kalau misalnya lari di tempat, lari di jalanan gitu ya. Terus siapkan mental, siapkan pikiran, siapkan dan kayak kita nih galau, misalkan galau frustasi itu tuh nggak cukup buat apa tuh. Iya. Nah, kalau persiapan fisik tuh nggak banget gitu. takutnya kalian mati di sana. Ya karena kan itu tuh nggak kayak mall ya, kita tuh di tengah-tengah gunung dan nggak ada siapapun gitu. Kecuali babi. Nah, kalau aku pribadi, aku sebenarnya aku juga seminggu doang, seminggu latihannya. Aku itu jogging, 1 kali jogging doang itu ke desa, maksudnya ngelilingin desa. Dan itu kan bener-bener yang dok, langsungnya kan langsung kayak keras. Tapi sebelum jogging juga aku kayak pemanasan dulu. Nah, sudah gitu, sebelum itu aku hari sebelumnya itu aku kayak ya udah zamannya peregangan gitu doang. Sudah gitu, nah besoknya baru jogging. Nah, jadi gitu udah sih besoknya juga cuma leg day, gak leg day ini. Cuma kayak ya udah pemanasan biasa tuh latihan ininya apa sih, naik kakinya tuh naik turun ke situ tuh ke course itu, jadi di naik turun itu besoknya juga udah gitu doang sih. Tapi mungkin karena emang mungkin motivasi juga ya, terus aku juga mungkin emang badannya itu walaupun
kuat Ya, aja. aku selalu kuat sih. Kalau aku lari itu doang sih, lari. Nggak pemanasan kaki, nggak pemanasan tangan, enggak. Karena kalau jogging Lari tuh doang. pentingnya tuh karena itu kan untuk ketahanan gitu, apa sih, fisiknya, terus napasnya juga. Kalau soalnya kalau misalnya kayak senam, misalkan kalian senam untuk persiapan ke gunung itu tuh kurang, jadi kayak beda apa sih, beda tujuannya tuh. Jadi fisiknya tuh beda tujuannya gitu. Pokoknya persiapkan dengan matang. Iya. Selain uang, selain patah hati, Selain logistik juga, Iya. dan jangan lupa restu orang tua. logistik itu jangan sampai menurut kalian cukup. Nggak bisa lagi tapi mending kelebihan daripada Mending kekurangan. kelebihan daripada kekurangan. Iya. Intinya itu. Udah sih. Lah, kita video ini udah sejam lebih nih. Kayaknya sejam lebih sih gimana? udah lama ya banget. Walaupun yang malamnya sedikit mungkin ya, tapi kajian ya yang Nggak apa-apa. kayak ini untuk sharing-sharing aja. Betul. Ya untuk bisa tahu ini ada yang nonton kan, saya nonton sampai selesai kan, berarti kan Hebahan. iya hebat mendengarkan yang kita terima kasih. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel aku biar channelnya semakin berkembang. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Kamu mana Instagramnya? Di sini. Sini lah, belah sini lah. Iya aku. Oh iya. Iya, belah sini. Belah Kamu belah sini. sini. Nah, ini Instagram kita. Jangan lupa di follow, Komen, subscribe. Ya, makanya jangan lupa. Dan semangat ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau apapun bisa tanya di kolom komentar. Nanti aku bakal balas untuk sharing-sharing. Okay, see you on my next video. Bye bye.